Statistik Megawati raih MVP. Red Sparks bungkam GS Chalters, Jeon Da-bin curi perhatian. Liga Voli Korea kembali menghadirkan laga penuh tensi tinggi antara Red Sparks dan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks sukses mengamankan kemenangan telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, atas GS Chalters. Kemenangan ini menjadi modal berharga dalam perburuan gelar juara dan semakin memperkuat posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Putri. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Insiden cedera menimpa Vanja Bukilic di set pertama setelah bertabrakan dengan Giselle Silva saat melakukan blok. Bukilic harus ditarik keluar dan digantikan oleh Jeon Da-bin, yang justru tampil gemilang sebagai super sub dan memberikan dampak besar bagi kemenangan Red Sparks. Jalannya pertandingan. Pertandingan dimulai dengan agresivitas tinggi dari GS Chalters yang sempat unggul 9-5 di set pertama. Namun, Red Sparks mulai menemukan ritme permainan mereka setelah Megawati Hangestri dan Pyo Sung-ju menghidupkan kembali serangan tim. Set pertama berakhir dramatis dengan keunggulan tipis Red Sparks 25-23. Set kedua memperlihatkan dominasi Red Sparks sejak awal. Jeon Da-bin yang masuk menggantikan Bukilic menunjukkan performa luar biasa, membantu timnya unggul 8-3 di interval pertama. Meskipun GS Chalters mencoba mengejar hingga 21-18, Red Sparks tetap kokoh dan menutup set ini dengan kemenangan 25-23. Pada set ketiga, Red Sparks semakin tidak terbendung. Jeon Da-bin dan Megawati tampil semakin tajam, sementara pertahanan GS Chalters mulai melemah. Dengan permainan solid dari seluruh tim, Red Sparks menutup pertandingan dengan kemenangan telak 25-12. Statistik pemain, Megawati Hangestri MVP. Megawati Hangestri kembali membuktikan kualitasnya sebagai opposite top dengan mencetak 16 poin, hanya kalah dari Silva, 25 poin, sebagai top skor pertandingan. Jeon Da-bin yang masuk sebagai pengganti Bukilic turut mencuri perhatian dengan kontribusinya yang luar biasa dalam serangan maupun pertahanan. Selain itu, Red Sparks unggul dalam blok dengan mencatat 5 blok berbanding 4 milik GS Chalters. Dari segi kesalahan, Red Sparks tampil lebih disiplin dengan hanya 6 error, lebih baik dibanding GS Chalters yang melakukan 8 kesalahan sepanjang laga. Dampak pada klasemen. Kemenangan ini membawa Red Sparks ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 58 poin, menggeser Hyundai Hillstatte. Mereka kini hanya terpaut 15 poin dari pemuncak klasemen, Pink Speeders. Dengan hasil ini, Red Sparks semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Jika Bukilic belum pulih dari cederanya, Jeon Da-bin bisa menjadi kunci kejutan bagi tim. Performa Megawati yang terus konsisten juga menjadi harapan besar bagi Red Sparks dalam upaya mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Mampukah Red Sparks terus menjaga momentum dan meraih kemenangan berikutnya? Kita nantikan laga seru selanjutnya di Liga Voli Korea. Megawati jadi sorotan media Korea, sukses raih MVP bikin Red Sparks makin ditakuti. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menggemparkan dunia voli internasional. Pemain asal Jember ini menjadi pilar utama kemenangan Daejeon Red Sparks atas GS Chalters, sekaligus menyandang gelar Most Valuable Player, MVP, dalam pertandingan tersebut. Dilansir dari laman resmi KOVO, Megawati, yang akrab disapa Megatron, berhasil mengumpulkan total 709 poin sepanjang musim ini. Capaian ini menempatkan Red Sparks di posisi 3 besar, menggeser Hyundai NC Hillstatte. Dari total poin tersebut, kontribusi Megawati tidak hanya berasal dari serangan, atak, tetapi juga dari blok sebanyak 57 poin dan 21 kali servis AC. Dalam pertandingan terakhir melawan GS Chalters, Megawati menunjukkan performa gemilang yang berperan krusial dalam kemenangan timnya. Setelah pertandingan, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. "Saya sangat senang dengan hasil ini. Permainan kami semakin membaik setelah kekalahan dari I-Papers," ujar Megawati. Ia juga menambahkan bahwa latihan tambahan bersama pelatih membantunya menemukan kembali ritme permainannya yang sempat hilang.
Megawati tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya, terutama kepada Yoon Hye-seon, sang setter, yang terus berjuang bersama untuk membalikan keadaan. Selain itu, pengganti Vanja Bukilic, Jeon Da-bin, juga tampil impresif, membantu Megawati dalam membalikan keadaan saat pertandingan berlangsung. Ya, penampilan Megawati merosot, utamanya saat Red Sparks digulung Gwangju I-Pepper Savings Bank, dengan skor 0-3 pada laga sebelumnya. Mega hanya mampu mencatatkan tingkat keberhasilan yang terbilang cukup rendah dengan 30,56%. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu mengaku mendapatkan latihan tambahan bersama asisten pelatih Red Sparks, Kim Jung-wan. Sebenarnya saya banyak latihan tambahan dibantu pelatih untuk menemukan ritme saya yang tidak bisa keluar, kata Megawati setelah pertandingan. Saya ingin menunjukkan bisa berubah dalam waktu singkat. Terima kasih kepada pelatih dan teman-teman yang mengembalikan ritme saya karena saya juga berlatih bersama setter, Yoon Hye-seon. Saya juga banyak latihan servis karena ritme servis saya sempat hilang. Saya berlatih keras dengan Coach Wan terkait servis, blok, dan spike, ujarnya. Kemenangan ini semakin memperkuat keyakinan Red Sparks untuk meraih hasil memuaskan di musim ini. Performa konsisten Megawati sepanjang musim, dengan kontribusi signifikan dalam serangan, blok, dan servis, menjadikannya aset berharga bagi tim. Selain itu, pengalaman internasionalnya bermain di berbagai Liga Asia memberikan keuntungan tersendiri bagi Red Sparks dalam menghadapi berbagai lawan tangguh. Megawati juga dikenal sebagai pemain yang berdedikasi tinggi. Sejak memulai karir profesionalnya, ia terus menunjukkan peningkatan performa dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi timnya. Pengalaman bermain di berbagai negara seperti Thailand dan Vietnam telah memperkaya wawasan dan teknik bermainnya, menjadikannya salah satu pemain voli putri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dengan pencapaian ini, Megawati berharap dapat terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Ia juga bertekad untuk terus mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasinya di dunia voli. Kemenangan atas GS Chalters dan gelar MVP yang diraihnya menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi akan membuahkan hasil yang gemilang. Kedepan, Megawati dan Red Sparks akan terus berjuang untuk meraih posisi terbaik di Liga. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, mereka optimis dapat menghadapi setiap tantangan dan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Red Sparks terpukul cedera Vanja Bukilic, Megawati Hangestri jadi andalan hingga akhir musim. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, salah satu tim terkemuka di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025, kini menghadapi tantangan besar di penghujung musim reguler. Dalam laga melawan GS Chalte Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 22 Februari 2025, Red Sparks kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera parah yang berpotensi mengancam kelangsungan tim di sisa musim ini. Pertandingan tersebut baru memasuki awal set pertama ketika insiden mengerikan terjadi. Red Sparks yang tertinggal 4-8 dari GS Chalters berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Serangan sayap mereka mulai membaik dan skor mendekat menjadi 7-9. Namun, malapetaka datang saat Bukilic berhadapan dengan speaker GS Chalters, Giselle Silva. Dalam upaya menahan spike keras dari Silva, Bukilic mengalami cedera setelah terjatuh dengan posisi kaki kiri menginjak kaki Silva. Insiden ini menyebabkan cedera pergelangan kaki pada Bukilic yang cukup serius, memaksanya untuk keluar dari lapangan. Meskipun ia masih mampu berjalan tertatih-tatih, Bukilic tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Jeon Da-bin tanpa mencetak satupun poin. Kehilangan Bukilic di tengah laga menjadi pukulan berat bagi Red Sparks, terutama mengingat pentingnya peran pemain asal Serbia tersebut dalam strategi tim. Meski kehilangan Bukilic, Red Sparks tidak kehilangan semangat. Tim yang sempat tertinggal mampu bangkit dan menyamakan kedudukan 15-15. Mereka bahkan berhasil unggul setelah sebuah block point dari Park Eun-jin di technical timeout kedua. Dalam laga yang ketat tersebut, Red Sparks akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-11, menunjukkan kekuatan mental mereka meskipun tanpa salah satu pilar utama. Pelatih Ko Hye-jin, yang memimpin tim,
pun memuji semangat juang anak asuhnya yang berhasil mempertahankan permainan mereka dan meraih kemenangan meski dalam kondisi yang kurang ideal. Mereka menunjukkan karakter luar biasa dengan tetap solid meski kehilangan pemain kunci, ujarnya usai pertandingan. Pasca pertandingan, pelatih Ko Hee-jin memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Bukilic. Ia mengonfirmasi bahwa sang speaker mengalami cedera pada pergelangan kaki, namun tim medis masih harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tingkat keparahan cedera tersebut. Itu adalah cedera pergelangan kaki, jadi kami harus menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut, ujar Ko Hee-jin. Meskipun tim berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut, mantan pemain timnas Korea Selatan itu tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Cedera Bukilic datang di momen yang sangat krusial, mengingat Red Sparks masih harus melakoni 6 pertandingan sisa di musim reguler, yang sangat penting untuk memastikan posisi mereka di klasemen dan menghindari hasil buruk di fase akhir musim. Menghadapi kemungkinan absennya Bukilic dalam waktu yang cukup lama, Red Sparks kini harus mencari solusi cepat untuk mengatasi situasi sulit ini. Salah satu harapan besar yang kini diandalkan adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati telah menunjukkan performa yang sangat impresif, menjadi salah satu pemain yang diandalkan tim. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Megawati diperkirakan akan semakin vital dalam skema permainan Red Sparks hingga akhir musim. Jika Megawati mampu mempertahankan konsistensi penampilannya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ujung tombak utama tim dalam sisa musim ini. Kehilangan Bukilic yang sebelumnya menjadi andalan tim dalam serangan dan pertahanan jelas memberikan tantangan besar, namun Megawati memiliki potensi untuk mengisi peran tersebut dengan baik. Kehilangan Bukilic menambah deretan tantangan besar bagi Red Sparks, yang pada musim sebelumnya juga mengalami kehilangan pemain kunci. Pada musim 2023 hingga 2024, mereka kehilangan kapten tim Lee So-young yang mengalami cedera serupa menjelang akhir musim reguler. Absennya Lee So-young saat itu memberikan dampak besar pada performa tim, dan Red Sparks tidak ingin sejarah buruk tersebut terulang kembali. Kini, seluruh fokus tim tertuju pada hasil pemeriksaan medis Bukilic dan bagaimana strategi tim akan berkembang di sisa musim ini. Para penggemar Red Sparks berharap bahwa meskipun mengalami krisis, tim dapat menemukan cara untuk bangkit dan tetap bersaing hingga akhir musim. Dengan tantangan yang semakin besar, Red Sparks harus cepat beradaptasi dan mencari kekuatan baru untuk tetap bersaing di kompetisi. Akankah Megawati Hangestri Pertiwi bisa menjadi penyelamat bagi tim di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini? Waktu yang akan menjawab, namun Red Sparks tetap bertekad untuk menghadapi sisa musim ini dengan semangat yang tidak kalah tinggi. Red Sparks kembali rebut posisi kedua di klasemen Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Red Sparks kembali menunjukkan taringnya di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, V-League, dengan meraih kemenangan telak atas GS Chalters dalam pertandingan pekan ke-30 yang berlangsung di Daejeon, Chungmu Gymnasium, Sabtu, 22 Februari 2025. Kemenangan ini membawa mereka merebut kembali posisi kedua di klasemen, menggeser juara bertahan Hillstate yang sebelumnya menempati peringkat kedua. Dengan kemenangan 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, Red Sparks berhasil bangkit dari kekalahan yang mereka alami pada pekan sebelumnya. Permainan dominan yang ditampilkan oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil membuat tim ini mengumpulkan tambahan 3 poin berharga yang membawa mereka ke posisi yang lebih baik. Sejak awal pertandingan, Red Sparks sudah menunjukkan niat kuat untuk memenangkan pertandingan ini dan menampilkan kekompakan tim yang luar biasa. Kemenangan ini juga memberikan rekor impresif bagi Red Sparks. Mereka kini tercatat memiliki 23 kemenangan dan 9 kekalahan dengan total 58 poin. Dengan raihan tersebut, Red Sparks berhasil menggeser Hillstate yang sebelumnya berada di posisi kedua dengan keunggulan hanya 1 poin. Sementara itu, GS Chalters yang bermain di laga ini harus puas tetap terjerembab di dasar klasemen dengan 7 kemenangan, 23 kekalahan, dan total 24 poin. Megawati Hangestri menjadi bintang utama dalam kemenangan Red Sparks. Pemain asal Indonesia ini tampil sangat tajam dan berhasil menyumbangkan 16 poin, yang sekaligus menjadi angka tertinggi dalam timnya. Penampilannya yang stabil dan agresif di lapangan memberikan dampak besar bagi tim.
Megawati tidak hanya berkontribusi dalam serangan, tetapi juga dalam beberapa momen kunci yang menunjukkan kepemimpinannya di lapangan. Selain Megawati, Jeng Hoyang dan Jeon Dabin juga tampil solid dalam pertandingan ini. Jeng Hoyang menambah 10 poin bagi tim, sementara Jeon Dabin menyumbang 9 poin penting yang sangat berpengaruh, terutama dalam set ketiga yang dimenangkan dengan skor telak 25-12. Kedua pemain ini memberikan dukungan penuh kepada Megawati dan memastikan bahwa Red Sparks tetap berada di jalur kemenangan, meskipun mereka harus bermain tanpa Vanja Bukilic yang absen akibat cedera. Pergelangan kaki. Kehilangan Vanja Bukilic sempat menambah kekhawatiran bagi Red Sparks. Namun, Jeon Dabin yang dipercaya untuk menggantikan posisi Bukilic justru mampu tampil luar biasa. Penampilannya yang solid dan penguasaan lapangan yang matang membantu tim untuk mempertahankan momentum. Keberhasilan Jeon Dabin membuktikan bahwa kedalaman skuad Red Sparks sangat mumpuni, dengan setiap pemain siap memberikan kontribusi besar ketika dibutuhkan. Di sisi lain, meski tampil impresif dengan mencetak 26 poin, Giselle Silva, bintang GS Chartes, tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Meskipun permainan individu Silva cukup mengesankan, namun kurangnya dukungan dari rekan setimnya menjadi faktor utama yang membuat GS Chartes tidak mampu mengimbangi permainan Red Sparks. Hanya satu pemain lain dari GS Chartes yang berhasil mencetak lebih dari 5 poin, sementara yang lainnya terlihat kesulitan dalam menghadapi serangan solid dari Red Sparks. Sementara itu, kemenangan ini juga memberikan harapan baru bagi Red Sparks untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen dan bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Posisi kedua yang mereka raih saat ini merupakan langkah penting dalam upaya mereka untuk merebut gelar juara di musim ini. Dengan sisa pertandingan yang semakin mendekat, setiap poin akan sangat berharga, dan Red Sparks berharap bisa terus tampil konsisten untuk menjaga posisinya di papan atas. Pada pekan ke-31 V-League, Red Sparks akan kembali bertemu dengan GS Chartes pada tanggal 26 Februari 2025. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang tidak kalah seru, mengingat GS Chartes pastinya akan berusaha keras untuk bangkit dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara Red Sparks, dengan kepercayaan diri tinggi pasca kemenangan besar ini, tentu akan berusaha untuk mempertahankan tren positif mereka dan semakin mendekatkan diri dengan puncak klasemen. Dengan performa seperti ini, Red Sparks semakin menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang harus diperhitungkan di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan musim ini. Tim ini memiliki komposisi pemain yang solid, dengan kombinasi antara kekuatan individu dan kerjasama tim yang luar biasa. Sementara itu, bagi GS Chartes, mereka harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki kinerja tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen, mengingat kompetisi semakin ketat. Dengan segala tantangan yang ada, perjalanan Red Sparks dalam Liga Bola Voli Putri Korea Selatan masih jauh dari selesai. Namun, dengan keyakinan diri yang mereka bawa dari kemenangan ini, Red Sparks siap untuk terus berjuang dan meraih hasil terbaik di sisa musim. Megawati Hangestri pertimbangkan masa depannya di Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi, opposite hitter andalan Red Sparks, tengah menghadapi dilema besar dalam karirnya. Pevoli berusia 25 tahun asal Jember, Jawa Timur, ini dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya di Liga Voli Korea Selatan setelah kontraknya bersama Red Sparks berakhir musim ini. Dengan adanya regulasi baru dari Federasi Bola Voli Korea, KOVO, kelanjutan karir Megawati di negeri ginseng masih menjadi tanda tanya. Saat ini, Megawati tetap fokus untuk membawa Red Sparks meraih gelar juara Liga Voli Putri Korea untuk kedua kalinya. Timnya masih berjuang di papan atas klasemen sementara. Setelah pertandingan terakhir melawan I-Peppers, Red Sparks mengantongi 55 poin dan menempati posisi ketiga, di bawah Hyundai Hills TT yang memiliki 57 poin, serta Pink Speeders yang jauh di atas dengan 70 poin. Namun, peluang untuk memenangkan kompetisi musim ini masih terbuka lebar, mengingat Red Sparks sudah hampir pasti lolos ke babak playoff semifinal. Meskipun tampil cemerlang dalam 2 musim bersama Red Sparks, masa depan Megawati di Korea Selatan kini bergantung pada aturan baru KOVO.
Regulasi yang cukup kontroversial itu menyatakan bahwa pemain asing yang menolak memperpanjang kontrak setelah musim keduanya tidak diperbolehkan bermain di Korea Selatan selama 2 musim berturut-turut. Artinya, jika Megawati memilih untuk tidak melanjutkan kontraknya dengan Red Sparks, ia harus meninggalkan Korea Selatan dan mencari peluang di liga lain. Keputusan Kovo ini menuai banyak kritik, karena dianggap merugikan para pemain asing, termasuk Megawati. Dengan performa yang luar biasa dan kontribusinya yang besar bagi Red Sparks, banyak pihak menilai bahwa ia layak mendapatkan kesempatan bermain lebih lama di liga ini tanpa harus terhalang regulasi yang ketat. Selain aturan Kovo, faktor finansial juga menjadi pertimbangan Megawati dalam mengambil keputusan. Pada musim keduanya bersama Red Sparks, Megawati dikabarkan menerima bayaran sekitar 2,3 miliar rupiah dalam satu musim. Nominal ini memang mengalami peningkatan dibandingkan musim pertamanya di Red Sparks, tetapi masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan prestasi dan kontribusinya bagi tim. Sebagai salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea, Megawati seharusnya mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan gaji pemain lokal junior Korea yang justru lebih besar dari yang ia terima. Idealnya, jika ia tetap bertahan di Red Sparks atau pindah ke klub lain di Korea, gajinya harus mengalami kenaikan signifikan. Jika akhirnya harus meninggalkan Korea Selatan, Megawati memiliki beberapa opsi menarik untuk melanjutkan karirnya. Salah satu pilihan yang cukup realistis adalah berkompetisi di liga-liga voli Eropa yang menawarkan kontrak lebih besar dan kompetisi lebih ketat. Selain itu, beberapa klub dari Jepang dan Cina juga diketahui memiliki minat terhadap Megawati, mengingat kualitas permainannya yang terus meningkat. Megawati juga bisa kembali bermain di Indonesia, meskipun kemungkinan ini cukup kecil mengingat tingkat persaingan dan bayaran di Liga Voli Indonesia masih jauh dibandingkan dengan di luar negeri. Namun, opsi kembali ke tanah air tetap terbuka jika ia ingin lebih dekat dengan keluarga dan membangun karir di dalam negeri. Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai masa depannya, Megawati tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Red Sparks di musim ini. Ia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad dan berkontribusi besar dalam perjalanan tim menuju babak playoff. Dengan performa yang terus meningkat, Megawati diharapkan mampu membawa Red Sparks menjuarai Liga Voli Putri Korea musim ini. Keputusan akhir mengenai masa depannya kemungkinan akan diumumkan setelah musim ini berakhir. Apakah ia akan tetap di Korea Selatan, mencoba peruntungan di liga lain, atau kembali ke Indonesia? Semua masih menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Yang pasti, Megawati telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain voli terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, dan kemanapun ia melangkah, namanya akan tetap diperhitungkan di dunia voli internasional.